warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu agar kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah. Sikap berdoa. Tangan di atas, kepala didudukkan, mata dibentangkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semua, hari ini adakah yang tidak masuk? Siapa? Baik, anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Iya, masih semangat mengikuti pembelajaran baik? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Mira ini kita tepuk bersama-sama. Tepuk rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Di sini Bu Mira ada bacaan atau literasi. Bu Mira ingin siapa ya yang membacakan dengan suara yang lantang? Coba kelompoknya Mas Saka. Dibaca bersama-sama literasi yang ada di depan dengan lantang. Coba. Berdiri, satu kelompok berdiri supaya kelompok yang lain mendengarkan ya. Kelompok yang lain mendengarkan dan memperhatikan. Dibaca dengan lantang. 1, 2, 3. Umi terdapat tumbuhan manusia termasuk pertumbuhan besar di masa bayi karena pelepasan hormon pertumbuhan saat tidur. Nah, anak-anakku semua dari bangku kalian terlihat ya ini. Nah, tadi kita membahas tentang siklus pertumbuhan. Jadi, manusia itu tidak langsung lahir besar seperti ini ya. Tentu saja melalui fase-fase mulai dari bayi, anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Sudah cukup tahu kan apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang anak dari remaja menuju dewasa. Ada kewajiban-kewajibannya. Nah, anak-anakku kenapa toh hari ini kita harus mempelajari tentang kewajiban seorang muslim saat memasuki usia balik. Kenapa? Yang pertama, manfaatnya adalah supaya kita itu memahami kewajiban kita sebagai seorang muslim saat memasuki usia balik itu apa saja. Nah, yang kedua yaitu tujuannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa? Yang pertama, menyebutkan kewajiban memasuki usia balik. Tadi sudah sedikit disinggung di lagu tadi ya. Kewajibannya apa saja? Yang kedua apa? Dapat membuat peta konsep ya. Nah, nanti seperti apa? Tunggu saja. Dan yang ketiga, menyampaikan di depan umum atau mempresentasikan peta konsep yang sudah kalian buat. Video pembelajaran berikut ini ya. Solihah, tanda-tanda baik telah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya sangat penting bagi kita untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik atau dewasa. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kita ikuti. Murid-murid
bahwa coba apa saja tadi? Kewajiban yang keras, Mbak Lisa? Kewajiban untuk menunaikan Betul, kewajiban seorang muslim yang sudah memasuki usia balik yang pertama tadi apa? Sholat. Betul. Apa? Kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim. Kalian semua muslim kan? Nah, kewajibannya apa saja tadi sudah disebutkan Mbak Alisa. Yang pertama ada sholat, disebutkan oleh kelompok sini tadi. Yang kedua ada menutup aurat. Yang ketiga tadi puasa. Nah, yang keempat itu ada yang namanya mencari ilmu. Kenapa mencari ilmu itu wajib? Karena mencari ilmu itu sudah ada hadisnya bahwa mencari ilmu itu dari kalian lahir sampai kalian meninggal. Itu coba semuanya akan mendapatkan materi ini. Bu Mira ingin kalian membaca materi ini dengan seksama. Kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya. Kita tolong digeser atau ya. Anak-anakku sudah selesai semua membacanya? Nah, sekarang Bu Mira mau tanya dari yang kalian baca, coba apa saja kewajiban seorang muslim setelah memasuki usia balik? Coba jawab dengan lantang. Yang pertama, ibadah sholat good. Yang kedua, menunaikan puasa wajib. setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, kemudian Bu Mira membagikan rangkuman materi, kemudian kita bernyanyi dan bertepuk-tepuk bersama. Menurut kalian sebagai seorang muslim, kewajiban-kewajiban itu tadi yang paling penting yang mana? Ibadah sholat, apalagi? Menunaikan puasa, apalagi? Aurat, apalagi? Berarti semuanya penting dong. Iya, betul sekali. Jadi tidak bisa kita memilih tempatnya. Aku mau sholat aja, jadi aku nggak usah sholat, aku nggak usah menutup aurat, nggak usah ngaji, nggak usah puasa, aku mau sholat saja. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa ya. Jadi empat-empatnya ini harus kita laksanakan semua, nggak bisa dipilih salah satu atau salah dua saja ya. Baik, anak-anakku berarti sudah semakin paham tentang materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya proyek. Are you ready anak-anakku? Nah, Bu Mira akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Kemudian nanti kemarin kita sudah menyepakati bersama ya alat-alat yang harus kita bawa. Sudah dibawa semuanya? Sudah. Ya, ada apa saja? Gunting, atau krayon ya, sama kertas asturo. Nah, di sini kita akan mempersiapkan semua, bisa dikeluarkan alat dan bahannya, anak. Dan membuat peta konsep tentang materi kita hari ini, yaitu mengenai kewajiban seorang muslim saat memasuki usia balik. Nah, bagikan LHPD membuat peta konsep. Di sini sudah Bu Mira jelaskan tentang alat dan bahannya ya. Di sini yang sudah kita sepakati kemarin ada gunting, ada lem, ada pewarna, ada kertas asturo. Sebelumnya, mari kita sepakati bersama. Kira-kira dalam membuat proyek peta konsep, kalian membutuhkan waktu berapa menit? 5 menit? 10 menit? Yang keras dong? 10 menit. Setuju. Berarti kita sepakati kita sudah tahu mau itu apa? Ya, yang Mbak Lisa udah cicil mau buat apanya dulu, sudah tahu mau bikin apa?
hasil karyanya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan diangkat. Wah, ini bagus juga. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lihat semuanya bagus, kreatif ya hasil karya kalian. Tidak ada yang namanya seni, tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Mira diapresiasi untuk kalian dua semuanya. Nah, baik. Sebelum itu kita akan melakukan permainan yang Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok yang akan maju. Iya. Ya, silakan dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelompoknya Mbak Cika, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan teman-teman akan mempresentasikan kewajiban memasuki usia balik. Oke. Yang pertama, menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalian tadi barusan sudah mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian kerjakan selama 10 menit tadi ya. Semuanya berdiri di jempol, hasil karyanya bagus semuanya. Nah, mari sekarang kita simpulkan bersama-sama. Ternyata kalian menemukan 4 hal yang menjadi kewajiban seorang muslim setelah memasuki usia balik. Mari kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama yaitu melakukan sholat fardu. Yang kedua, menunaikan puasa wajib. Jadi post-tes kalian kerjakan tidak. Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, Bu Mira ingin kalian mengumpulkan proyeknya. Nanti akan kita tempel di kelas proyeknya saja. Ini tidak usah kalian. Proyeknya aku kesimpulan pada hari ini yaitu tentang materi kita kewajiban memasuki usia balik ya. Dari semua itu ketika kita sudah memasuki fase balik, yaitu laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan untuk perempuan ditandai dengan memasuki fase haid, maka kalian sudah dikenai kewajiban yaitu sholat, puasa, kemudian tadi menutup aurat dan juga menuntut ilmu. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas materi tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah ya. Di minggu depan kita akan membahas materi tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, sebelum itu Bu Mira ingin tahu perasaan kalian setelah mempelajari materi kita pada hari ini. Di sini ada beberapa emoticon, silakan kalian pilih sesuai yang kalian rasakan ya. Yuk. Ini aku merasa senang. Aktivitas kesukaanku hari ini adalah menggambar. Hal baru yang aku pelajari hari ini kewajiban memasuki usia balik. Tidak menempel. Oke, good. Lanjut. Dari yang aku pelajari hari ini kewajiban memasuki usia balik. Wah, good job juga untuk Mas Septian. Mas Septian ingin mempelajari betapa pentingnya sholat dan betapa pentingnya puasa. Nah, dari materi ini ternyata bagaimana perasaan kalian hari ini